Hai, jumpa lagi bersama saya Vidi Lenggono dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir tahun atau PAT kelas 10 bab 6 debat. Ini video kedua. Video pertama membahas bab 5 teks negosiasi. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Dan silahkan juga tulis kritik, saran, masukan, ataupun pertanyaan di kolom komentar. Kita langsung saja membahas soal PAT debat nomor 14. Oh ya, soal-soal yang akan kita bahas ini bersumber dari soal-soal MGWMP Kota Semarang tahun 2018-2019. Nomor 14. Dalam kegiatan debat, kita diberi kesepakatan untuk menyampaikan pendapat atau sanggahan yang ditujukan pada titik-titik. A. Narasumber. Tentu bukan ya, karena narasumber itu orang yang memberi informasi. Lalu B. Lawan debat. Ya, karena ini perdebatan, tentu kita menyampaikan pendapat atau sanggahan itu ditujukan kepada lawan debat. Juga bukan moderator, karena moderator itu orang yang bertindak sebagai penengah dalam debat. Pembicara juga bukan orang yang berbicara dalam rapat, dalam berbagai kesempatan atau seminar, itu disebut pembicara. Penengah juga bukan. Penengah ini maknanya lebih mirip dengan moderator. Mudah bukan? Ya, kita lanjut ke nomor 15. Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa debat merupakan kegiatan mematahkan pendapat lawan. Sebenarnya debat adalah bagaimana cara kita atau debater membuat orang lain apakah membela kita? Ya, tentu tidak ya, karena debat itu kan bertukar pendapat, bertukar gagasan disertai dengan argumen. Tentu bukan untuk membela kita atau memberikan yang terbaik, juga tidak. Tetapi yang benar adalah agar orang lain terpengaruh dan setuju dengan argumen yang disampaikan. Ini yang benar, jawabannya C. Kita lanjut ke nomor 16. Kalimat yang merupakan fakta adalah, kita langsung saja ke jawabannya. Dan nanti kita lihat di dalam konteks kalimat atau paragrafnya. Yang A, kenyataan tidak menyenangkan terjadi lagi di penerbangan militer kita. Ada kata kunci tidak menyenangkan. Tentu ini bukan fakta. Karena kalau fakta itu harus objektif, benar-benar terjadi. Tidak menyenangkan itu bersifat subjektif. Yang B, ada kata kunci menyepakati. Menyepakati itu hasil kompromi berdasarkan pendapat-pendapat tim investigasi. Nah, tentu ini tidak bisa menjadi fakta karena berupa kesepakatan. Yang C, disebabkan karena wahana udara yang ekstrim. Ya, di dalam paragraf terakhir ini ada 4 kategori yang menjadi penyebab dari sebuah kecelakaan. Nah, salah satunya adalah wahana udara. Dan ini merupakan sebuah asumsi, sebuah dugaan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Maka C belum bisa menjadi fakta. Yang E, kita lanjut dulu E. Ini berbagai kesimpulan penyelidikan. Kalau kesimpulan jelas itu berupa pendapat. Kesimpulan tidak pernah bisa menjadi fakta. Maka jawabannya adalah D. Pesawat Fokker F-27 Friendship jatuh di Pangkalan Udara Utama TNI AU. Jelas ini sebuah fakta, peristiwanya ada, benar-benar terjadi. Kita lanjut ke nomor 17. Permasalahan yang dibahas dalam bacaan adalah, masalah adalah hal pokok, hal utama yang menjadi dasar teks ini. Kecelakaan pesawat angkut di Indonesia, ya, karena memang
Yang dibicarakan adalah kecelakaan pesawat angkut yang jenisnya ini Fokker F-27. Lalu paragraf-paragraf selanjutnya adalah membahas analisis penyebab kecelakaan tersebut. Maka kurangnya perawatan ini menjadi salah satu penyebab, cuaca juga menjadi salah satu penyebab, manajemen penerbangan, pilot pesawat juga menjadi salah satu penyebab. Sehingga BCDE ini menjelaskan yang bagian A, sehingga bagian A lah kecelakaan pesawat angkutlah yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam bacaan di atas. Kita lanjut ke nomor 18. Pernyataan tersebut berupa titik-titik. Kita menemukan di sini ada kata kunci pernyataan tersebut tidak salah, artinya pernyataan ini. Lalu juga ada pernyataan internet dapat digunakan untuk kegiatan yang sifatnya pornografi dan menjadikan anak-anak gampang menemukan unsur-unsur berbau negatif. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa ini bukan penolakan, ya, bukan penolakan dan juga bukan sanggahan. Nah, apakah ini merupakan bukti? Kita tidak menemukan juga bukti bahwa internet itu bersifat negatif bagi anak-anak. Ini adalah alasan, ya, ini adalah alasan, maka bukan bukti. Kemungkinannya adalah persetujuan dan pendapat, ya. Tetapi kita tidak menemukan kata-kata saya setuju, saya sangat setuju, ya. Maka ini adalah pendapat, ya. Ini pendapatnya, lalu kalimat-kalimat berikutnya berupa alasan atau argumen. Nomor 19, kalimat tepat yang merupakan pernyataan persetujuan. Ya. Kita lihat yang A, saya mungkin sependapat. Ini ada kata mungkin sependapat, ini kurang meyakinkan, ini tidak baik, ya. Lalu juga tidak disertai dengan alasan yang kuat, ya, yang memperkuat apa yang ada di sini. Karena di sini sudah dikatakan berbau negatif, tetapi juga ini mengatakan juga berbau negatif. Ini bukan alasan yang kuat. Kita tidak memilih yang A. Lebih banyak berdampak negatif bagi perkembangan anak. Juga tidak ada pernyataan yang menyatakan setuju, ya, walaupun senada dengan pernyataan di dalam teks. Pendapat Anda sedikit berlebihan, ini justru bukan persetujuan, ya, justru menolak, tapi disertai dengan alasan yang kurang baik. Saya setuju, ini persetujuan, karena saya cocok dengan Anda, ini alasannya tidak kuat, ya. Ini kalimat pernyataan persetujuan, tetapi tidak disertai dengan alasan yang kuat, yang baik. Yang tepat adalah E, saya sependapat dengan Anda. Ada pernyataan yang eksplisit, sependapat, persetujuan, ya, dan ada alasan yang memperkuat pernyataan pendapat ini. Kita lanjutkan ke nomor 20. Mosi perdebatan tersebut adalah mosi adalah hal yang diperdebatkan, yang menimbulkan pro dan kontra, menimbulkan setuju dan tidak setuju. Kita lihat di dalam pernyataan tim afirmasi. Tim afirmasi tentu sangat setuju, kalau tim oposisi tentu akan tidak setuju, ya. Nah, setuju dengan apa? Itulah yang akan kita cari sebagai mosi. Nah, anak-anak tidak mau berhenti, lalu kecanduan bermain gadget, dan pemakaian gadget merugikan anak-anak. Sangat setuju terhadap mosi, ya. Sedangkan yang tim oposisi tentu tidak setuju, ya. Tidak selamanya berdampak negatif, lalu justru menyenangkan, pengalaman yang menyenangkan, bisa membangun ikatan emosional. Kita lihat jawaban yang A, mengganggu kesehatan. Apakah dua tim berbicara gadget itu mengganggu kesehatan? Ya, tidak, ya. Maka bukan A, mosinya berdampak negatif terhadap anak-anak.
Ya, di sini kita menemukan tim oposisi menolak bahwa cacat itu tidak selamanya berdampak negatif. Sedangkan tim afirmasi justru setuju, ya, sangat setuju bahwa cacat itu berdampak negatif, ya. Ini alasan-alasannya. Tidak mau berhenti, kecanduan, dan merugikan anak-anak. Lalu yang C, menjauhkan anak dan orang tua. Ini menjadi salah satu alasan, tetapi ada banyak hal lain yang dibahas. Ini menjadi terlalu sempit, ini juga terlalu sempit, ini juga terlalu sempit. Maka yang tepat adalah yang B, ya. Mudah bukan menentukan mosi? Kita lanjut ke nomor 21. Paragraf yang berisi sanggahan pembicara kedua tim afirmasi adalah, jadi setelah tim oposisi menyanggah apa yang disampaikan oleh tim afirmasi, sekarang giliran tim afirmasi menanggapi, ya. Tim oposisi tentu sangat tidak setuju, menyanggah, ya. Nah, lalu kita lihat tim afirmasi yang tepat kalimatnya, pernyataannya. Kita lihat A, kehadiran situs jejaring sosial dalam beberapa tahun ini menjadi terapi bagi generasi muda, dan seterusnya. Tentu ini tidak tepat, ya, karena justru ini mendukung tim oposisi, ya, bahwa tidak setuju kalau cacat itu berpengaruh negatif, ya. Ini justru mendukung tim oposisi. Kita lihat yang B juga senada, ini justru mendukung tim oposisi, ya. Ada menggantikan koran dan majalah, ini hal positif yang mendukung tim oposisi bahwa cacat itu tidak selamanya berdampak negatif. Kalau yang C, cacat berdampak buruk bagi perkembangan diri anak. Nah, ini justru menolak, ya, menyanggah, ya, tidak berdampak buruk, lalu tidak akan bisa ini berdampak buruk, ya, artinya setuju bahwa cacat itu berdampak negatif. Alasannya anak-anak tidak akan bisa bersosialisasi dengan orang lain di sekitarnya dan sibuk dengan diri sendiri, perintah nasihat orang tua tidak lagi didengarkan. Kita lihat yang D, ya, ini justru mendukung tim oposisi, ya, berkoordinasi dengan teman-teman. Lalu yang D, memudahkan siswa mencari informasi. Ini hal yang positif dari cacat, ya, dampak positif. Maka yang tepat yang disampaikan oleh tim afirmasi adalah yang C, ya. Kita lanjutkan ke nomor 22. Kata baku yang tepat menggantikan kata yang dicetak miring dalam paragraf tersebut adalah, yaitu kata antar provinsi, eksekutif, dan teknologi. Eksekutif yang betul pakai F, antar provinsi dirangkai, teknologi, ya. Ini yang betul. Kita lanjutkan nomor 23. Mosi debat yang paling sesuai dengan isi argumen tersebut adalah, di sini ada pernyataan tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia terjadi karena ketidakberdayaan Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Kata kuncinya ini. Lalu kita menemukan di dalam jawaban pernyataannya sama, hanya berbeda di sini. Interaksi antar bahasa, interaksi antar negara, menangkal masuknya bahasa asing, memerlukan penyesuaian penggunaannya, memerlukan tambahan kosakata baru. Dari jawaban-jawaban ini bisa kita simpulkan, ya, yang tepat adalah yang A, karena sesuai dengan pernyataan yang ada di sini. Diperlukan ketelitian, kecermatan dalam membaca. Jangan malas membaca dulu, melihat teksnya panjang, tetapi lihat kata-kata kuncinya. Walaupun panjang, kalau kata-kata kuncinya sudah ketemu, akan mudah kita
temukan jawabannya. Kita lanjutkan nomor 24. Simpulan yang tepat berdasarkan kalimat-kalimat tersebut adalah simpulan itu berupa pendapat berdasarkan pernyataan-pernyataan ini. Kalau kita lihat kata-kata kuncinya di sini bahasa Arab, lalu ini nomor 2 adalah contoh kosakata yang diserap dari bahasa Arab. Nomor 3 menyerap dari bahasa Jepang, Jerman, Korea, dan negara lainnya. Lalu ini adalah contoh kosakata yang diserap. Lalu yang nomor 5 adalah dari kata atau istilah sekaligus budaya dari negara lain. Ini contoh-contoh kosakatanya. Kalau kita pilih yang A, di sini hanya disebutkan bahasa Arab dan Jepang. Maka tidak tepat karena tidak hanya 2 negara ini. Demikian juga nomor atau jawaban B, Jerman, Korea, dan Arab, padahal masih ada negara Jepang dan negara-negara lainnya. Maka kalau hanya disebutkan 3 negara menjadi kurang tepat. Lalu yang C ini juga tidak tepat karena pernyataannya tidak sesuai dengan yang ada di dalam teks. Lalu yang D juga tidak sesuai dengan di dalam teks. Yang betul adalah E, karena di sini disebutkan dari bahasa asing. Nah, bahasa asing ini tentu meliputi bahasa-bahasa yang disebutkan di sini dari negara-negara ini. Dan kesimpulannya adalah memperkaya perbendaharaan kosakata. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan nomor 25. Kalimat argumentasi yang mendukung kalimat pendapat dalam teks tersebut adalah kalimat bernomor. Ini adalah pendapatnya, keberadaan telepon genggam sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Argumentasinya, tingkat mobilitas yang tinggi membuat orang harus selalu berkomunikasi. Saya pikir ini bisa menjadi argumen ya. Lalu yang nomor 2, prestis seseorang, salah satunya ditentukan oleh telepon genggam. Ya, tentu ini nggak bisa menjadi argumen. Sarana komunikasi yang efektif antar anggota keluarga yang berjauhan juga bisa menjadi argumen. Menunjukkan eksistensi tidak bisa. Seseorang dapat dihubungi kapan saja dan di mana saja. Ini juga menjadi argumen. Maka jawabannya adalah yang C, 1, 3, dan 5. Kita lanjutkan nomor 26. Kalimat yang tidak efektif. Ya. Kita lihat nomor 1. Ini cukup efektif, namun ini betul, namun koma, ini konjungsi antar kalimat atau antar paragraf, ya, menghubungkan dengan paragraf sebelumnya karena ini awal paragraf. Nomor 2 juga efektif, ya, menghalau segala bentuk tindakan yang dapat menjadi celah masuknya peredaran narkoba di kalangan pelajar. Di sebagai kata depan, maka penulisannya dipisah. Yang nomor 3, selain pemerintah, koma, ya ini betul, karena ini anak kalimat mendahului induknya, maka diberi koma di sini cukup efektif. Nah, yang tidak efektif adalah nomor 4. Karena di sini ada 2 konjungsi walaupun dan tetapi. Ya, ini menjadi tidak efektif. Hubungan 2 klausa ini menjadi membingungkan karena ada 2 konjungsi yang maknanya berbeda. Walaupun itu konsesif tetapi itu pertentangan. Maka mau dipertentangkan atau mau diperlawankan. Kalau walaupun ini adalah berlawanan, ya, kalau tetapi bertentangan. Maka seharusnya menggunakan 1 konjungsi saja biar efektif. Maka jawabannya adalah yang D, nomor 4. Nomor 27, kata-kata yang ditulis tidak baku dalam teks tersebut adalah yang dicetak miring, ya. Menyukseskan, aktif dulu, aktif, menyukseskan, ini baku, ya.
Justru yang tidak baku itu kalau aktif ditulis pakai V, mensukseskan S-nya tidak luluh, ya. Kalau aktivitas pakai V, ya. Kalau aktif pakai F, ini baku. Narkoba, menyebarkan juga baku. Nah, yang tidak baku adalah kreativitas karena pakai F, yang baku pakai V. Bukan terlanjur tetapi terlanjur. Narkoba, merehabilitasi baku, pelajar memasukkan juga baku. Kita lanjutkan nomor 28, perbaikan kalimat nomor 3 yang bercetak miring ini. Ada 2 klausa, pelajar juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mendorong mereka untuk mencoba hal-hal baru. Nah, 2 klausa ini dihubungkan dengan konjungsi apa yang tepat? Kalau meskipun, apakah ini tepat? Tidak tepat ya, karena meskipun walaupun itu konjungsi konsesif, ini tidak berlawanan, lalu akibatnya juga tidak tepat. Yang tepat adalah kemudian, karena ini keadaan setelahnya, ya, bermakna keadaan setelahnya. Setelah pelajar memiliki rasa ingin tahu, kemudian mendorong mereka mencoba hal-hal baru. Kalau karena itu tidak tepat, karena ini berupa penyimpulan, lalu sehingga ini juga tidak tepat karena ini bermakna akibat. Maka yang tepat adalah yang C, kemudian, ya. Demikian video kedua yang membahas teks debat. Semoga bermanfaat dalam mendampingi kalian mempersiapkan diri mengikuti penilaian akhir tahun. Tunggu video berikutnya yang akan membahas teks biografi dan teks puisi. Sampai jumpa.